Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Afwan Ustaz, Anda mau tanya, sebagai pemuda-pemudi ini Ustaz, kadang alasan jadi futur gitu Ustaz. Futur itu menjadi alasan agar semangat dakwah itu turun Ustaz. Nah, gimana contohnya dari tokoh-tokoh Islam yang bisa membuat giro kita tuh naik Ustaz? Segitu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran Ukti. Berapa nomor sepatunya? Karena yang bertanya, Masya Allah. Makanya Quran itu, ya, kenapa ada asbabun nuzul? Apa bedanya Quran sama Taurat, Zabur, ya, Injil, Taurat, Zabur, Suhuf? Kitab-kitab Allah, Suhuf, Zabur, Taurat, Injil, atau dalam tradisi kita sebut dengan the Old and New Testament, itu turun langsung. Quran itu kenapa menjadi hidup? Karena selalu dimulai dengan yas'alunaka, mereka bertanya. Makanya kata Imam Syafi'i, orang yang bertanya di dalam satu majlis, Allah akan limpahkan rahmat pertama kepada dirinya yang pertama. Kenapa? Karena kalau tidak ada pertanyaan, tidak ada ilmu. Ya, keren. Nah, doain aku dapat jodoh yang ngasih. Amin ya Allah, segala ya Allah. Itu yang pertama. Jadi Quran itu turun berangsur-angsur, dan setiap itu ada pertanyaan. Kita kenal dengan istilah asbabun nuzul. Yang pertama. Terus yang kedua, kalau kita ingin jadi orang besar, kita harus membaca sejarah orang-orang besar. Itu kata Hamka. Al-Quran itu tidak pernah mengisahkan peristiwa hal yang receh dan remeh. Kalau aku baca, ya, ikhwan akhwat, ya, aktor-aktor peradaban itu, pasti mereka adalah orang yang paling banyak dipuji. Suatu ketika Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling banyak dipuji? Rasulullah menjawab, ya, Al-Anbiya, ya, Sumal Anbiya, kemudian orang-orang saleh. Jadi jangan berharap kita sudah hijrah, sudah ngaji, selesailah masalah kita. Kita diberikan ujian dengan berbagai cara oleh Allah, dengan berbagai ujian yang berbeda satu sama lain. Itu sebagai bentuk challenge untuk kita menjadi survive dan struggle, tangguh dalam berjuang. Kalau kata Pak Natsir, di Padangnya ada tape ya, ada uli ya. Uli, tahu uli? Uli, makanan biasa kalau pakai apa? Tape uli. Tapi kalau di Padang apa ya? Apa Dedi bisa kasih contoh? Uli, aduh, uli, yang biasa ditumbuk. Oh, ubi saya. Hah? Ubi. Kalau di apa, Bang? Uli, tahu uli? Makanan. Nah, pokoknya gitulah ya. Jadi uli itu kita tidak akan merasakan nikmatnya uli, kata Pak Natsir, kalau uli itu tidak ditumbuk. Ya. Seperti baja tidak akan kuat kalau dia tidak dibakar, tidak ditempa, tidak dipukul, tidak dibakar, tidak ditempa gitu. Baja akan menjadi kuat ketika dia dipukul, ketika dia dibakar, dan ketika dia ditempa. Itulah kehidupan. Para nabi sebelum mereka menjadi nabi, mereka ditempa dulu kehidupannya. Rasulullah SAW sebelum diberikan nubuwah kenabian, dia diberikan ujian oleh Allah. Makanya berbahagialah para kawan-kawan, para pemuda, para remaja yang hari ini antum sedang diuji oleh Allah. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Allah akan menguji manusia dari berbagai macam-macam ujian. Nah, kalau antum baca Quran, baca tafsir, ada kata kalimat khauf dan ada kalimat kata khasyah. Khauf itu semua Allah berikan kepada manusia, termasuk kepada orang munafik dan orang kafir Allah berikan khauf. Makanya ketika Nabi Musa alaihissalam ya melihat ya sihir Fir'aun itu dengan ular yang begitu besar, apa kata Allah? Ya Musa,
la takhaf. Ya Musa, jangan takutkan. Wajar kita melihat ketakutan yang urusan dunia. Tapi kata khasyah itu untuk para ulama. Semakin kita belajar, semakin kita dekat, itu harus melahirkan khasyah, kedekatan kita kepada Allah. Membara keimanan kita semakin tumbuh. Makanya dulu Buya Malik Ahmad menasihati para aktivis-aktivis muda. Jadi kata Buya Malik Ahmad, kalau Anda sudah menjadi para pemimpin-pemimpin organisasi, jangan lupakan sholat malam. Ini buat para teman-teman aktivis Prime yang sering galau. Pastilah sering galau. Kalau nggak galau, tak datang ke Masjid Mujahidin. Ya. Ketika kita futur, itu disebabkan beberapa hal. Makanya yang pertama, hidup kita harus selalu melibatkan ma'iyatullah, harus melibatkan Allah. Tidak boleh 24 jam kita tidak melibatkan Allah. Kalau kita tidak melibatkan Allah, kita selalu akan punya yang namanya su'uzon. Akan di sini kita harus tertanam husnuzon billah. Prasangka Allah tergantung prasangka hambanya. Yang pertama. Dan yang kedua, kalau kita ingin jadi pemimpin besar, pemimpin tangguh, wanita yang hebat, lalu menjadi wanita yang qanitah, lalu kemudian menjadi lelaki yang tawab, kita harus selesai dalam urusan 3 hal. Salah satunya, kalau antum ingin jadi pemimpin, antum harus selesai dalam urusan dapur. Nabi mengajarkan kepada kita 3 hal. Salah satu, kita harus minta kepada Allah, dan keberkahan itu akan turun pada 3 hal. Salah satunya adalah tempat rezeki yang tidak jauh dari kampung kita. Itu kita minta kebahagiaan, kepada Allah. Satu, yang pertama, pasangan yang salihat, qanitah, pasangan yang baik. Yang kedua, tempat kerja yang tidak jauh dari tempat tinggal kita. Dan yang ketiga, tetangga yang saleh. Tetangga itu bisa akrabin, keluarga, maupun tetangga sekitar. Tetapi dalam urusan ilmu, para pemirsa TV One, dalam urusan ilmu, kita justru dituntut oleh Allah untuk selalu berkelana, fantasiru bil akhir, merantau. Makanya kata Imam Syafi'i, kita tidak akan merasakan manisnya ilmu kecuali 2 hal. Apa? Kalau kita tidak merasakan pahitnya mencari ilmu, dan yang kedua, kalau kita tidak merantau. Makanya para akhwat yang ada tinggal dari Pasaman, Pesisir, Pariaman, itu kan merantau kan, belajar di Padang. Kalau tidak, kita akan hilang tenggelam zaman. Makanya, bagaimana cara kita struggle, survive? Carilah ilmu sebanyak-banyak. Pasti mengalami futur. Disinilah kita harus melibatkan mayat, melibatkan kita hidup dengan Allah. Tidak ada manusia yang tidak futur, termasuk para nabi pun futur. Bagaimana Nabi Yunus alaihissalam futur ketika dia membina umat. Bagaimana Nabi Nuh alaihissalam hampir futur ketika membina keluarga. Bagaimana Rasulullah hampir futur ketika membina umat-umat Quraisy. Tapi apa? Selalu kefuturan itu hilang ketika dia melibatkan Allah atau ma'iyat. Dan yang kedua, jangan lupakan sholat malam, minimal witir. Ini buat para aktivis. Anda ini berbeda dengan anak-anak remaja yang ada di luar sana. Kalian para pemuda prime, para muslimah, berbeda dengan para muslimah yang kumpul-kumpul di nongki-nongki kafe. Kalian harus tahu, sama mereka diuji, sama seperti kalian. Diuji dengan kuliahnya, diuji dengan keluarganya,
diuji dengan jodohnya. Cuma apa yang membedakan? Kalian punya masa depan. Apa? Keyakinan kita kepada Allah. Jadi semakin kita diuji, ya. Kenapa Palestina ini semakin banyak diuji? Ya karena keimanan di situ. Ya, keimanan dan keimanan akan tumbuh nanti ya dalam kualitas tempaan. Ya. Jadi kita harus ya, summastaqam, orang yang istiqomah. Kata Hamka dalam tafsir Al-Azhar, tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah akan turunkan malaikat ya, malaikat yang bernama hafazah, yaitu malaikat yang memberikan apa? Kekuatan pribadi. Allah takhafu wa la tahzan. Ya, kepada malaikat ya Allah akan berikan, kuatkan orang-orang itu jauh dari segala rasa takut dan sedih. Pasti kita diuji dengan ekonomi, dengan keluarga dan sebagainya. Wa basyir sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ucapan itu bukan buat orang meninggal akhir. Semua inna lillahi itu adalah kalimat istirja. Semua musibah, semua ujian istirja. Lari kita semua kepada Allah. Semua bermasalah serahkan kepada Allah. Ya. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah suka dengan orang-orang yang bertawakal. Apa makna tawakal? Kata para ulama, tawakal itu adalah DUIT. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Tidak boleh kita berserah, tidak boleh kita pasrah, apalagi berusaha kepada Allah yang memberikan kekuatan kepada kita. Pasti kita diuji. Ya. Gak ada manusia yang gak diuji. Hanya dua manusia yang gak diuji. Siapa? Pertama anak kecil, bayi sampai dia menjadi taklif, dan yang kedua orang gila. Orang gila itu gak diuji. Baru dia sadar, baru dia diuji. Ya, makanya pernah nggak ngeliat orang gila nangis? Ya, Ikhwan pernah nggak lihat orang gila nangis? Pasti orang gila ketawa terus kan? Bahkan tertawa terbahak-bahak kan? Ya. Kenapa kita diberikan ujian agar kita menangis? Agar kita mempunyai pribadi yang kuat. Bahasanya begini, semut akan mati di gula apa di garam? Di gula, iya kan? Semut akan mati di gula, iya kan? Itulah kehidupan. Artinya ujian wa khairihi itu lebih berat daripada ujian yang syarri. Gula semut tidak pernah mati di garam, tapi semut selalu mati di gula. Artinya apa? Ingat, kenikmatan yang hari ini Allah berikan kepada kita, bukan kita tidak dapat ujian. Jangan-jangan itu sebagai salah satu ujian kepada kita. Nauzubillah min dzalik, kalau itu dalam bentuk istidraj. Itu ya. Selanjutnya ada lagi? Jadi ikhwan, jangan mau kalah. Ya. Terakhir ya. Bismillah, izin Ustaz, perkenalkan nama Ana Rahmat. Jadi gini Ustaz, terkait peristiwa Ustaz ya, itu kan ada sekarang government tentang two-state solution Ustaz. Two-state solution, solusi antar dua negara Ustaz kan. Gimana pandangan Ustaz terhadap hal tersebut? Dan satu lagi pertanyaan Ustaz, itu memangnya sebesar apa Israel ini Ustaz? Sampai-sampai negara dunia itu akan tunduk sama Israel Ustaz. Padahal Israel itu kan berada di tengah lautan Arab Ustaz. Seakan-akan beliau besar sekali di lautan Arab Ustaz. Mungkin itu Ustaz. Terima kasih. Dikembalikan Ustaz. Ada lagi? Baik, cukup ya. Jadi two state solution apa menjadi sebuah solusi? Enggak. Dari mana solusinya itu juga belum jelas.
Yang kedua, konsep two state solution itu belum jelas, ya, belum utuh. Ya. Itulah kenapa para pendiri bangsa kita menyebut Israel itu adalah benar-benar penjajah, ya, benar-benar penjajah. Makanya dulu ketika kita dicaplok negeri kita oleh Belanda, ya, kan Belanda ketika kita merdeka, kemudian dia terus hasrat menjajah kita. Tahun 1947 melakukan agresi pertama, ya. Kemudian gagal, kemudian 1948, 3 tahun setelah kita merdeka, mereka melakukan agresi yang kedua kali dan gak tanggung-tanggung. Apa? Menduduki ibu kota republik kita yang saat itu berada di Yogyakarta. Ya, bahkan kemudian Belanda membagi, ya, Indonesia itu menjadi 2. Akhirnya ibu kota kita Republik Indonesia pindah kemana? Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Apakah yang kemudian ditawarkan oleh para pendiri bangsa kita itu state solution? Enggak. Makanya kenapa para pendiri bangsa kita, ya, mengerti betul seperti Ahmad Subarjo, Ruslan Abdul Ghani, Bung Karno, Bung Hatta, Pak Nasir, Haji Agus Salim, tidak ada kalimat normalisasi atau two state solution. Bahkan tahun 1928, tahun 1930 awal juga, Pak Nasir di usia 31 tahun sudah mengkritik deklarasi Balfour. Deklarasi Balfour ini adalah Balfour Declaration, ya, yang dimana memberikan solusi buat orang-orang Yahudi yang dibantai dalam peristiwa genosida oleh Hitler, ya, dalam peristiwa genocide Holocaust. Maka orang Yahudi ini kan gak punya tanah, land, ya, dia tinggal di berbagai negara. Ada di Hongaria, ada di Belanda, ada di New Zealand, ada di Jerman, ada di Eropa Timur, Eropa Barat, dan sebagainya, termasuk sekitaran Timur Tengah. Maka kemudian orang-orang Yahudi baker itu seperti Rothschild itu lalu kemudian melobi kepada Inggris, kepada Balfour agar memberikan tanah kepada orang Yahudi di mana? Di Palestina. Yang kemudian, ya, dalam deklarasi Kongres Zionis, Theodor Herzl itu memberikan, ya, salah satunya adalah the Jewish State, negara Yahudi. Lalu konsep, ya, deklarasi Balfour, solusi, ya, pemerintah Inggris, ya, buat orang-orang Yahudi yang di berbagai negara, ya, solusinya apa? Tanahnya harus pindah ke Palestina. Konsep deklarasi Balfour itu dikritik oleh Pak Nasir. Yang berbuat ulah itu Jerman dan bangsa-bangsa Eropa untuk menghabisi Yahudi, ya, menggenosida, ya, mengholocaust orang-orang Yahudi. Ya, kenapa kena getahnya orang-orang Palestina, orang-orang Eropa, orang-orang Palestina, orang-orang Timur Tengah yang sudah berjalan hidup rukun antara orang Yahudi, orang Kristen, dan orang Islam. Kenapa tanahnya harus di Palestina? Kata Pak Nasir, kalau urusan tanah, kenapa tanahnya itu bukan di New Zealand, bukan di Hongaria, bukan di Jerman, ya, atau bahkan Inggris yang memfasilitasi, atau Australia, ya, kenapa harus di Palestina? Ternyata usut ini adalah politik kolonialisme di Timur Tengah, Palestina. Ya, Bung Hatta menyebutnya, ya, Inggris memfasilitasi Zionis itu adalah akal bulus orang-orang Yahudi untuk apa? Mendirikan Zionisme. Dan Zionisme, kata Ruslan Abdul Ghani, ya, panitia konferensi Asia Afrika tahun 1955 adalah, ya, Zionisme adalah kolonialisme dan imperialisme di Timur Tengah. Jadi nggak masuk logik, ya. Solusinya gimana, Ustaz? Solusinya gimana buat orang-orang penjajah? Ya, solusinya adalah para penjajah itu kan datang ke Israel itu nggak punya tanah. Mereka bedakan mana orang Yahudi, mana penjajah Israel. Orang-orang Yahudi yang tinggal di Palestina sebelum ada pemerintah Israel tahun 48 itu mereka sudah hidup, berjalan hidup di muka bumi, di bumi Palestina, berjalan normal. Maka solusinya adalah para penjajah-penjajah Israel yang tinggal di
harus kembali ke negaranya masing-masing. Itu harusnya. Dan itu bukan two-state solution. Merdeka Palestina berdaulat dan merdeka 100%. Misalkan gini, ada orang datang ke rumah Anda, tiba-tiba kemudian dia ngambil harta kita. Agar tidak terjadi konflik, kata polisi, ya udahlah, ya biar gak rame, udah harta yang diambil maling bagi dua lah, ya pemilik rumah sama yang diambil maling biar gak rame. Nah itulah logikanya tanpa harta. Bagaimana kita mau berdamai dengan Pak Israel, ya, di Palestina? Orang Israel datang ke negeri satu, negeri yang sudah damai, sudah merdeka, sudah rukun, toleransi, kemudian diacak toleransinya oleh pemerintah Islam. Jadi kita ini bukan urusan Yahudinya. Kalau Palestina merdeka, apakah orang Yahudi boleh tinggal di situ? Boleh. Dengan catatan orang Yahudi yang ada di Palestina. Bagaimana dulu ya pada Kesultanan Salahuddin Al-Ayyubi, umat Yahudi, umat Nasrani itu hidup rukun dalam pemerintahan Islam. Itulah kata Pak Nasir, Islam ini ketika besar dia melindungi, ketika kecil dihabisi. Jangan Islam, agama-agama kecil pasti dihabisi. Itulah kenapa Islam turun ke muka bumi, ya ikhwan akhwat, turun ke muka bumi untuk memanusiakan manusia. Tidak boleh ada penjajahan di atas muka bumi. Ya, itu solusinya. Ya, bukan two-state solution. Maka Israel yang datang ke Palestina, ya peristiwa khususnya Nakba, itu punya dua kenegaraan. Ada Israel, orang Yahudi New Zealand kemudian datang ke Palestina. Ada dari Hongaria, ada dari Belanda, ada dari Jerman, ada dari Italia, ya, Prancis. Mereka datang. Untuk apa? Untuk mendirikan negara Israel. Dan jangan salah, orang-orang Yahudi yang tinggal di Palestina, Yahudi Ortodoks itu tidak mendukung negara Israel. Bahkan mereka menyebutnya itu adalah bid'ah. Jadi para Yahudi Ortodoks menyebut ya, Yahudi yang datang, ya, itu kan Yahudi sekuler. Kalau Anda baca biografinya Herzl, ya, Bapak Zionisme, ini adalah orang ateis, orang Yahudi tapi ateis, bahkan sekuler. Ya, Zionisme itu adalah ideologi sekuler yang tidak ada kaitannya dengan agama. Walaupun kita memperjuangkan umat Islam yang ada di sana membantu saudara kita, perjuangan Baitul Maqdis itu adalah urusan akidah. Makanya Pak Nasir mengatakan urusan Palestina ini bukanlah urusan tanah, tapi ini juga bukan urusan orang Arab dengan orang-orang Inggris dan orang-orang Islam. Urusan Palestina ini adalah persoalan keimanan yang harus kita perjuangkan. Makanya teori Barokah Circle, ya, dari Prof. Abdul Fattah El-Waisi, berkah di dunia, pusat peradaban, pusat toleransi, keberkahan di mana? Di Palestina, di bumi Syam. Kalau Palestina buminya dirusak, maka jangan harap negara-negara itu hidup dan makmur di berbagai dunia. Ukurannya adalah negara-negara itu dalam keadaan baik di Palestina. Jadi solusinya di mana? Orang Yahudi yang punya dua negara harus keluar. Dan itu hari ini terjadi. Bagaimana penjajah itu punya kedua negara? Tidak ada two-state solution. Makanya Bung Karno mengatakan dengan tegas tahun 1962. Kemudian jauh sebelumnya 1955 kata Bung Karno, selama Israel menjajah Palestina, selama itu pula penjajahan masih tegak di muka bumi, dan kita harus melawan melawan. Itu pidato Bung Karno. Tidak ada kalimat Bung Karno itu normalisasi. Tidak ada kalimat para pendiri bangsa kita itu untuk two-state solution. Karena mereka tahu urusan Israel datang ke negeri ini bukan urusan agama, tapi itu adalah urusan penjajahan, kolonialisme, imperialisme yang kita harus hapuskan di muka bumi. Ya, jadi itu ini geopolitik yang kita harus paham.
Ini ada di buku saya ini sama Bung Gizar. Degup Cinta Para Pendiri Bangsa untuk Palestina. Baik, demikian yang saya bisa sampaikan karena saya ada acara lagi. Mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat dan berkah kepada kita semua. Wa nasrul fatul karim billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.